Halo teman-temanku yang baik, selamat pagi, selamat siang. Ketemu lagi di video pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teknik penelusuran mesin pencari, gitu ya, mesin pencari digital. Nah, tentunya teman-teman sudah katam gitu ya, sudah ahli. Teman-teman sudah bisa mencari lewat mesin pencari di Google. Nah, kebanyakan kan mesin pencari itu ada di Google yang populer, sangat populer. Oke, teman-teman, pada pertemuan hari ini, teman-teman akan saya ajak untuk belajar mengenai aplikasi pengolah kata. Nah, teman-teman, kita akrab dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, Microsoft Word ini merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Nah, teman-teman, untuk Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan hampir di semua pekerjaan. Ketika kamu membuat dokumen, gitu, meskipun di situ kadang-kadang kamu membuat dokumen yang mungkin non formal, tapi juga bisa menggunakan dokumen formal. Artinya apa toh? Dokumen formal itu ya seperti laporan-laporan pembelajaran gitu ya. Teman-teman diminta untuk membuat tugas, itu adalah dokumen formal. Lalu untuk non formal, misalkan teman-teman mengirimkan undangan ulang tahun. Nah, itu mengirimkan undangan ulang tahun, mungkin kalau zaman dulu itu menggunakan ini ya surat undangan, tapi kalau sekarang mah by WA udah cukup. Nah, kita kenali untuk fitur-fitur dasar dari Microsoft Word ya. Oke, teman-teman, kita lihat yang nomor satu ini ya. Fitur dasar Office Word. Nah, di sini sudah ada beberapa penomoran. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama ada title bar. Title bar ini adalah menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Ini ketika kamu membuka suatu dokumen pasti ada ini ya. Lalu ada quick access toolbar. Nah, ini ada kumpulan tombol. Ini di sini. Ada home, save, undo, redo, dan seterusnya. Oh iya, untuk Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2016 ya. Ini hampir sama kok, seperti Office Word yang lain yang 2010 ke atas. Nah, yang berikutnya ada Window Management. Ini guys, ada tombol minimize, maximize, ada close, ada macam-macam ya. Lalu ada yang nomor 4, ini ribbon. Ini home, insert, design, page layout. Nah, ini adalah ribbon. Ribbon ini ya kayak ini sih kumpulan-kumpulan menu gitu, ya kan. Nah, terus ada group ribbon. Ini yang nomor 5. Kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font dan lain-lain. Terus yang keenam, ini ada ruler. Ini untuk mempermudah aja ketika kamu mau geser-geser, geser kanan, geser kiri untuk spasinya gitu ya, supaya lebih presisi. Oke, lalu yang nomor 7, ini ada scroll bar. Ya, ada ke atas, ke samping, ke bawah, dan seterusnya. Lalu ada nomor 8, workspace. Workspace ini adalah ya tempat kita untuk mengisi halaman. Lalu berikutnya ada nomor 9, page view. Teman-teman, ini bisa page view-nya bisa macam-macam. Bisa berupa mode baca, mode print, atau model web, dan seterusnya. Lalu juga ada zoom control. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan untuk ukuran workspace-nya. Lalu berikutnya ada status bar. Ini status bar itu yang ini guys. Nah, ini status bar itu untuk menampilkan page-nya ada berapa, lalu ada berapa banyak kata gitu. Lalu ada
Proofing check ini misalkan kalau kamu menuliskan dalam bahasa Inggris ya, di sana udah otomatis nih, otomatis mengkoreksi sendiri. Nah, itu beberapa fitur-fitur dasar Office Word. Oke. Nah, Office Word itu mempunyai tampilan seperti ini. Ini ketika kamu membuka Office Word, tampilannya ya ada blank dokumen, lalu ada template-templatenya seperti ini. Ini template-templatenya yang udah ada nih, kamu bisa pakai loh. Ini udah langsung bisa dipakai. Oke, seringkali kita menggunakan yang blank document. Nah, dokumen, oke, ditunggu sebentar, ini masih loading. Ya, ini sudah terbuka ya. Nah, beberapa bagian yang saya tunjukkan seperti tadi ya. Ada ini untuk judul, lalu ini untuk fungsi minimize, maximize, atau close. Lalu di sini ada ribbon ya, ada home, insert, design, dan seterusnya. Nah, di bawah ini ada grup ribbon yang tadi. Ini area workspace, scroll bar, ini ada view, reading view, ini ada page-nya. Oke, seperti itu teman-teman tampilannya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke fitur yang pertama dulu ya, mengenai font dan paragraf. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ketika nulis mau mengubah fontnya, bisa klik menu font. Nah, ini ya. Ada menu font yang ini. Ini bisa diubah untuk kalimat-kalimat katanya. Nah, terus ada juga font size. Ini untuk menentukan ukuran huruf. Bisa dikecilin, bisa dibesarin. Ya, sesuai ininya ya. Lalu ini increase decrease, ini sebelahnya increase untuk membesar tulisan, lalu decrease untuk memperkecil tulisan. Lalu kalau yang mau langsung auto gitu, misalkan mau dibuat kalimat kapital semua, huruf kapital, itu langsung teman-teman bisa ubah lewat sini nih. Namanya change case. Ya, ada ini macam-macam ya, ada sentence case, lower case, upper case, dan capital each word. Nah, nanti bisa dicoba-cobain sendiri ya. Lalu berikutnya ada ini bold, ini untuk menebalkan tulisan. Shortcutnya adalah Ctrl B. Lalu ada italic, ini untuk memiringkan tulisan. Shortcutnya Ctrl I. Lalu underline, untuk memberikan garis bawah. Ini shortcutnya Ctrl U. Nah, lalu ada subscript, ini untuk pemformatan huruf yang ditulis lebih kecil dan terletak sedikit ke bawah. Nah, ini untuk yang di ini nih. Ini kayak ini nih. Di bawah gitu ya. Lalu ada superscript. Ini format tulisan huruf ditulis lebih kecil dan terletak sedikit ke atas. Ini misalkan pangkat 2, pangkat 4, dan seterusnya. Oke, lalu berikutnya ada ini text effect. Nah, ini kalau kamu mau nulis surat undangan yang lucu-lucu, bisa pakai ini text effect. Lalu ada text highlight color. Ini untuk memberikan warna tulisan yang Anda buat. Jadi kayak di belakangnya gitu. Nanti warna belakang tulisan bisa macam-macam. Oke, font color. Ini untuk mengubah warna. Nah, ini bisa warnanya bisa diganti-ganti. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya kita membahas yang paragraf ya. Paragraf ini menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis biru. Alinea gitu. Nah, pada Microsoft Word, menu paragraf terletak berbagai menu dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Oke. Ini kalau yang pertama bullets. Bullets untuk memberikan tanda bullets pada kalimat atau paragraf yang Anda buat. Ini bisa macam-macam, bisa ndol-ndol gini, atau mungkin centang, atau panah ini juga bisa. Terus numbering, ini untuk memberikan nomor.
ya, nomor pada suatu kalimat atau paragraf. Ini numbering. Lalu ada multi level list, ini untuk membuat daftar item dengan level yang berbeda-beda. Ini biasanya untuk membuat ini ya, semacam kayak tabel gitu ini ya. Lalu yang tidak kalah sering kita gunakan adalah align left. Ini untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kiri. Jadi lalu center, ini untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata tengah. Lalu align right digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan. Jadi semua di kanan. Nah, yang paling rapi sih ini ya, justify. Ini untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan kiri. Jadi kayak ini langsung dibuatin rapi gitu. Nah, terus ada line and paragraph spacing. Ini untuk membuat ini ya, dalam suatu paragraf itu per line dibuat berapa sih? Bisa space-nya itu berapa? 1,15 dan seterusnya. Jadi ini line spacing-nya. Nah, ada shading juga, ini untuk misalkan kalian mau memberikan warna pada latar atau topik ya, ini bisa. Terus berikutnya ada find and replace, ada select and editing. Ini untuk menu find pada dokumen yang Anda buat tanpa harus scroll ke atas atau ke bawah. Ini misalkan kalau kamu mau punya dokumen itu 1000, kamu mau mencari kata aku gitu ya, mau diganti saya gitu, bisa nih langsung ketemu. Setelah find, shortcutnya Ctrl F, lalu bisa di replace langsung, digunakan untuk mengganti kata. Misalkan kamu ketikin ini ya, kamu salah ketik, di situ isinya aku semua. Mau ganti saya, itu bisa langsung pakai menu ini. Oke, itu mengenai beberapa teks ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu insert. Oke, insert yang pertama, insert tabel. Insert tabel ya. Ini kita sudah kemarin mempraktekkan ketika di pertemuan yang lalu ya, kamu mengisi dalam sebuah tabel. Nah, ini insert tabel. Ini kamu bisa buat kayak gini nih. Ada nomor, nama siswa, ulangan dan seterusnya. Nah, ini kita namakan ada row dan kolom ya. Row itu berarti baris, kalau kolom itu ya kolom atau baris dan kolom. Oke, ini tergantung dari tabelnya sih ya kan. Untuk memodifikasi misalkan kelebihan atau mau dihapus, itu bisa nih pakai menu ini. Nah, ini insert column to the left, menu untuk menambahkan tabel pada sebelah kirinya. Lalu insert column to the right, untuk menambah sebelah kanan. Sebentar guys, saya minum dulu ya. Minum dulu. Oke, ini sambil santai aja ini ya. Oke, terus yang G. Insert rows above, ini untuk menambahkan baris di atasnya. Lalu insert rows below, ini untuk menambahkan baris di bawahnya. Oke, terus bisa juga menggabungkan sel. Apa itu sel? Sel itu ini loh, sel itu per satu-satu, ini namanya sel ya, ini sel per satu. Ini nomor, ini satu, ini sel yang pertama, nama siswa ini sel yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini bisa digabungkan nih. Misalkan ini ya, mau membuat seperti ini dengan menu merge cells gitu. Oke. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini nih. Ini ya. Oke. Lalu tabelnya ini bisa diubah pakai style tabel. Ini style tabel. Nanti teman-teman bisa praktekin deh ya, kalau yang menggunakan laptop yang ada Microsoft Word-nya.
Ini style tabel seperti ini, bisa macam-macam bentuknya. Oke, terus berikutnya menu insert yang berikutnya kita bisa menyisipkan gambar ya. Insert lalu ada picture ya, insert picture ini. Terus kita bisa atur-atur deh ininya untuk gambar-gambarnya. Teman-teman bisa mempelajari sendiri ya. Lalu kita bisa membuat grafik atau chart. Nah, ini kita bisa membuat grafik di Microsoft Word. Caranya dibuat dulu tabelnya, lalu tabel ini dia akan menghasilkan flow ini, graf seperti ini ya, grafik seperti ini. Hasilnya ini. Oke, itu. Teman-teman nanti bisa praktek ya, lewat ini ya, di laptop masing-masing. Kalau menggunakan handphone gimana Pak? Kalau menggunakan handphone ini masih terbatas ya. Yang ada di Google Dokumen Play Store itu masih sangat terbatas. Jadi belum sekomplit kayak ini, kayak yang di laptop atau PC ya. Nah, terus berikutnya kita bisa memasukkan header, footer, page number. Intinya ada di menu insert semua. Insert header. Nah, ini misalkan mau dikasih apa ya, kayak semacam judul gitu di atas. Ini. Terus yang di bawah insert footer. Ini biasanya digunain untuk nomor halaman ya. Nomor halaman bisa pakai ini. Terus ada equation and symbol. Nah, ini untuk memasukkan misalkan kayak simbol-simbol seperti ini nih. Ini kan kalau di keyboard nggak ada ya. Nah, ini sudah disediain di simbol di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengatur page layout. Ini teman-teman bisa mengatur yang pertama ada margin, lalu orientasi kertas, lalu ukuran kertas dan lain-lain. Ini banyak banget ini menunya ya. Nah, margin ini digunakan untuk menentukan ukuran tepi, kanan, kiri, atas dan bawah pada kertas. Jadi udah auto gitu settingannya ya. Bisa pakai settingan normal, bisa pakai settingan yang mepet-mepet atau moderate atau kamu mau pakai custom sendiri juga boleh. Ini bisa di custom ya. Ini biasanya untuk penyusunan laporan ya yang menggunakan tepi kiri berapa senti, tepi kanan berapa senti, atas berapa senti, bawah berapa senti. Oke, itu teman-teman. Berikutnya orientation. Nah, ini bisa diatur nih portrait atau landscape. Kalau portrait itu yang berdiri, kalau landscape itu yang tidur gitu. Nah, terus ada size. Size ini untuk mengatur ukuran kertas. Bisa A4, A3 gitu atau bisa amplop. Ini tergantung dari kamu mau ukuran kertasnya mau apaan gitu ya, bisa letter atau apa. Atau mungkin mau custom sendiri boleh gitu ya. Pakai kertas sendiri Pak, oh, silahkan asal tahu ukurannya. Ada width, ada height gitu. Lalu ini dalam suatu workspace ini kamu bisa bagi jadi beberapa kolom gitu kayak kayak koran ya. Kayak koran ini bisa diatur pakai kolom. Bisa diatur satu kolom, dua kolom dan seterusnya. Oke, semoga sampai sini nanti ada bayangan ya. Kalau yang udah biasa pakai Microsoft Word pasti sudah tahu lah. Nah, ini ada fitur-fitur yang lain guys. Ini yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Ini menggunakan fitur tabel of content. Nah, tabel of content ini kamu bisa atur-atur nih. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini biasanya untuk mengisi daftar pustaka atau mungkin daftar isi gitu ya. Ini ada di sini. Ini daftar isi ya. Buat seperti ini daftar isi. Oke. Ini gampang kok. Lalu ada mailing. Nah, mailing ini digunakan ketika kamu mau mengirim surat undangan gitu ya
atau mungkin format-format tulisan yang sama tetapi mempunyai data yang berbeda ya. Misalkan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu siapa. Nah, Bapak atau Ibu siapa ini kamu bisa tuliskan di Excel sehingga nanti bisa dihubungin ke Microsoft Word. Nah, ini namanya menggunakan fitur Mail Merge. Nah, ini tutorial di YouTube udah banyak banget, teman-teman bisa melihat ya. Nanti someday akan saya praktekkan deh untuk yang beberapa membuat daftar isi, lalu membuat mail merge itu nanti saya praktekin. Oke guys, itu aja untuk pengenalan Microsoft Word pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya akan dilakukan secara asinkron, menggunakan asinkron ya. Teman-teman nanti silakan mengerjakan kuis ya, mengerjakan kuis Microsoft Word ya. Nanti silakan dikerjakan, soalnya nggak banyak-banyak, teman-teman pasti bisa mengerjakan dari yang saya jelaskan. Nah, untuk itu silakan teman-teman jangan lupa like, lalu juga silakan menuliskan komentar bahwa kamu sudah melihat video pembelajaran dari saya ya. Silakan dituliskan kelas, nomor absen, nama di kolom komentar ya. Teman-teman silakan like, subscribe, dan juga komen. Nah, komen ini yang penting supaya saya bisa melihat, oh ini sudah melihat video pembelajaran saya. Itu juga nanti menjadi nilai keaktifan juga. Oke, gitu aja teman-teman. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, ya. Ingat pesan ibu, ya toh. Sekarang berapa M ya? 5M atau 7M itu ya. Oke, kalau keluar silakan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan seterusnya. Itu aja teman-teman, selamat pagi, selamat siang, Tuhan berkati. Amin, berkah dalam